Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di SLP Online Class. Nah, kali ini kita akan belajar tentang kepenulisan. Nah, setelah beberapa materi yang udah teman-teman ikuti, kita masuk ke gimana sih caranya kita untuk menulis ya. Nah, kita sekarang kedatangan seorang narasumber yang luar biasa banget. Nah, sekarang aku kenalin dulu ya. Beliau ini panggilannya Kak Cida. Siapa yang udah pernah ketemu langsung sama Kak Cida? Nama lengkapnya adalah Asrida Juliana. Beliau adalah sarjana psikologi UIN Jakarta dan sekarang menjadi pengurus Sekolah Pemikiran Islam Jakarta dan sudah banyak banget karya-karyanya. Sudah menulis buku antologi, udah 5 buku antologi, dan sudah berhasil menulis buku Mengolah Rasa Menggapai Asa. Nah, jadi ini aku udah megang bukunya bagus banget. Nanti kita akan ngulik gimana sih prosesnya Kak Cida sehingga bisa menerbitkan buku yang pasti banyak banget yang minat ya, sangat inspirasi banget. Oh ya, dan beliau juga menjadi founder Mujahidah Writer. Oke, dari teman-teman sekarang kita langsung aja karena mungkin aku yakin teman-teman penasaran banget soal pengalamannya Kak Cida. Halo Kak Cida, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarah. Kak Cida gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah Sehat. Nah, teman-teman sekarang udah sama Kak Cida nih ya. Kita langsung aja ulik gitu pengalamannya, proses membuat buku. Kan Kakak udah berhasil nih ya bikin buku Mengolah Rasa Menggapai Asa. Kakak bisa nggak nih ceritain gimana sih proses dalam penulisan ini gitu Kak? Ya, sebelumnya salam kenal buat semua teman-teman di SLP ya, Smart Leader Planner. Iya, betul. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya diberikan kesempatan yang berbahagia banget untuk bisa sharing pengalaman-pengalaman di bidang kepenulisan. Mungkin pengalaman aku nggak begitu banyak ya kayak penulis-penulis yang lainnya, tapi setidaknya dari pengalaman yang aku punya ini, insya Allah semoga bisa menjadi jalan atau inspirasi buat teman-teman semua. Pastinya, yang mau jadi penulis juga gitu. Iya. Nah, aku pengen sharing sedikit sama teman-teman perjalanan aku bisa nulis buku sampai bisa alhamdulillah bisa terbit bukunya di Gramedia tahun 2017. Jadi udah lumayan lama ya bukunya. Tapi ya nggak apa-apa, kita bisa tahu latar belakang dan juga proses-prosesnya. Tapi Kakak masih aktif penulis ya sekarang? Alhamdulillah sampai sekarang masih terus tulis juga dan Sedang lagi proses juga. Mau launching apa nih kira-kira buku keduanya? Buku keduanya apa? Rahasia. Nanti ada insya Allah tahun ini target bukunya ada 2 buku yang launching. Masya Allah, beberapa ya, antologi juga dan juga buku-buku solo insya Allah lagi proses juga. Nah, terus gimana nih Kak prosesnya sampai bisa meracik tulisan ya? Panjang sih sebenarnya ceritanya nih ya. Jadi awal pertama kali dulu kenal sama dunia kepenulisan. Sebelumnya itu saya kenalnya bukan dunia penulisan. Saya mungkin kenalnya semacam kayak SLP gini gitu. Komunitas Jadi belajar sebuah ya? komunitas belajar di mana ketika itu saya masuknya sekolah motivator. Nah, sekolah motivator ini namanya Bintang Revolusi. Di situ saya awalnya punya cita-cita jadi motivator waktu SMA. Iya. Tapi dulu saya itu punya kepribadian yang tertutup banget, terus ya ibarat kata ngomong sama orang aja masih takut gitu ya. Gimana bayangin gitu ngomong di depan banyak orang, public speaking gitu ya, itu masih jauh gitu kan. Nah, kemudian saya beranikan diri waktu masuk psikologi UIN, saya ketemu sama seorang guru dan beliau itu menawarkan untuk belajar dengan gurunya lagi. Gurunya itu Bang Arcan namanya, di sekolah Bintang Revolusi Motivator School. Disitulah saya pertama kali memulai perjalanan baru dalam hidup saya. Nah, sampai lupa juga, jadi Kak Cida ini sebagai inspirator muslimah ya, tadi belum disebutin. Berarti itu setelah kakak masuk ke sekolah motivator itu ya, jadi punya percaya diri ya, membangkitkan percaya diri kakak. Ternyata buat jadi pembicara itu bukan sekedar bisa ngomong di depan banyak orang gitu ya, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menemukan jati diri kita dulu gitu. Nah, proses pencarian jati diri itu aku harus masuk ke berbagai macam bidang bisnis, aku masuk juga, kemudian bidang pendidikan,
bidang sosial, terus bidang kepenulisan salah satunya. Itu include-nya ada di SLP ini sebenarnya. Nah iya, jadi buat teman-teman para remaja muda-mudi yang masih galau gitu kan ya, iya benar, nulisnya juga, yang masih galau, yang masih bingung nentuin arah hidup, coba masuk ke dalam sebuah wadah pengembangan diri gitu ya, dan temukan jati diri teman-teman di hidup teman-teman di situ. Aku masuk dulu awal-awal mencari jati diri, semua itu di semuanya aku masukin di situ, akan ketemu gitu ya, mana yang benar-benar kita itu Allah mudahkan seterusnya, dan juga kuat bertahan gitu. Allah mudahkan dan Allah kuatkan ya, Masya Allah. Kan aku banyak yang masuk itu, waktu itu ada Hilpi, Hipmi, terus ada juga kayak misalkan Markas Inspirasi juga, terus Saung Literasi Indonesia atau PKW, dulu namanya PKW, Pengusaha Kampus Writerpreneur, mirip tuh ya sama SLP ya. Iya betul, penulis sama bisnis ya. Jadi bagaimana kita belajar bisnis lewat tulisan, di situ pertama kali sih aku kenal penulisan itu. Wah menarik nih. Jadi dari situ masuk sebuah komunitas kepenulisan, di situ di challenge buat nulis setiap hari. Terus tulisan kita dibaca sama teman-teman satu grup. Makanya aku awal pertama kali nulis itu ya di WA, nulis langsung gitu kan. Iya, ini menarik banget loh teman-teman. Jadi Kasida ini memulai menulis itu bikin di WhatsApp ya, kayak quotes gitu ya Kak. Terus dengan CD-nya di-share ke beberapa grup. Iya. Nah, jadi itu awalnya tugas. Jadi awalnya dipaksa dulu. Awalnya dipaksa dulu, belajar dulu, terus ngeliat kan contoh tulisan teman-teman yang ada di grup. Semua orang itu punya bidangnya masing-masing ya dalam nulis gitu kan. Terus aku waktu itu masih semester awal kan ya, masih tahun 2014-2015. Terus aku punya ilmu apa gitu ya, kan istilahnya masih galau bingung ya gitu ya. Yang lainnya kan ada yang spesifik bidang ekonomi, dia nulisnya ekonomi Islam gitu kan, yang berat-berat. Ada yang spesifik bidang fotografi, ada yang spesifik bidang telekomunikasi, terus juga ada jurnal harian, dan pokoknya macam-macam jenis tulisannya di dalam grup itu. Tapi akhirnya aku berusaha untuk, berarti aku nulis apa yang bisa aku berikan aja kepada orang, pengalaman aku yang paling dekat dengan hidup aku gitu. Pertama ya udah, akhirnya ya dari situ terlatih buat mencari ide aja, mencari hikmah-hikmah setiap harinya, apa yang bisa aku tulis hari ini. Jadi lebih kepada renungan tulisan-tulisan aku itu. Terus juga selain renungan, pelajaran atau materi kuliah kadang juga ada, misalkan dosen aku ngejelasin tentang perkembangan manusia, psikologi perkembangan misalnya, itu hikmah apa yang bisa aku dapetin. Kadang celutukan-celutukan orang yang menarik itu bisa aku tulis juga gitu kan. Ya ada beberapa di buku ini tuh macam-macam sih ya, tentang perasaan, tapi itu sumbernya itu dari keseharian hidup aku juga di kampus maupun ketika aku ikut organisasi. Wah menarik banget. Di sini aku benar-benar termain blowing kan, atau bahasa termain. Ya jadi kalau misalkan menjadi penulis itu memang kita butuh banyak baca ya Kak ya. Selain itu juga kita bisa memaknai pengalaman-pengalaman yang kita jalankan, yang kita terima gitu ya. Dan tadi aku juga ngambil dari kakak bilang tuh hikmah ya. Jadi setiap hikmah dan kita bisa menjadi sebuah inspirasi tulisan gitu ya Kak ya. Ya teman-teman, mungkin kita ngerasa kayak berat banget sih buat menulis, kita harus banyak baca, terus bahasa yang berat, tapi ternyata bisa loh dengan hal sederhana ya kayak dari keseharian kita dari pagi sampai malam. Ada nggak sih hikmah yang bisa kita berikan ke orang-orang gitu kan ya Kak ya. Itu keren banget sih teman-teman. Terus kakak bisa mulai ini dari hal sederhana ya, dari di WhatsApp dulu, dikirim ke grup-grup gitu kan, terus juga mungkin di media sosial ya Kak ya, di Instagram gitu kan. Ya, gimana nih Kak? Dari challenge dulu ya, men-challenge diri, kemudian dipaksa juga ya sama guru. Jadi emang kalau kita mulai sesuatu harus ada gurunya juga, harus ada lingkungannya juga. Dari situ kita baru bisa mulai langkah awal. Di situ aku mencoba untuk istiqomah, karena emang ternyata ketika aku coba nulis tuh gampang gitu. Yang penting kita tuh mau meluangkan waktu untuk berpikir sejenak, tentukan satu kata awal, habis itu selesai gitu. Aduh lancet banget sih, karena aku juga suka males banget nulis. Yang berat atau yang sulit dari nulis itu ya males ya. Males memulainya ya kayak dan emang segala sesuatu itu harus dipaksakan kayak gitu ya, dipaksakan. Terus juga kita harus konsisten, istiqomah. Sip, itu catat ya teman-teman tuh, harus jadi quotes of the day.